Dua saudara sedang bermain bersama. Tiba-tiba berubah dewasa setelah beberapa jam. Sang ibu sangat kaget, sang ayah memeluk dengan putrinya. Melihat kain di tubuhnya tidak cukup besar, sang ibu menyuruhnya untuk menggantinya dengan yang lain. Tubuh sang putra itu juga menjadi besar, dia memeluk gadis di sebelah. Pada saat mereka keluar, dua menjadi tiga, dan orang tua di kedua sisi belum mengatakan apa-apa. Menjadi anggota keluarga, setelah beberapa saat bayi lahir. Namun karena tidak bisa beradaptasi, bayi tersebut meninggal. Pantai ini adalah sebuah tempat resor tapi tiba-tiba ditinggalkan. Seorang dokter datang dan memarahinya, "Kamu orang jahat," dan membuat sayatan di wajahnya. Membuatnya menangis kesakitan, semua orang di sekitar menyuruhnya melakukannya. "Maaf ya. Apakah minta maaf akan berguna? Biarkan aku memeriksa lukanya. Kamu adalah seorang jahat." Tapi setelah diperiksa, lukanya telah berubah menjadi bekas luka. Semua orang mulai kepanikan, seorang dokter mulai berlari. Seorang pria kulit hitam memanggil, "Kamu ingin berlari kemana?" Mereka menjadi musuh, satu demi satu memulai pengejaran. Tapi seorang dokter berteriak, ada semacam energi yang tidak membiarkan mereka kembali rumah. Semua orang memutuskan untuk dua orang dalam satu tim untuk menemukan jalan keluar. Tapi hasilnya mereka masih ke cara lama, tiba-tiba mereka menemukan titik yang sama. Adalah siapapun juga sakit, seorang dokter memiliki masalah mental. Pria kulit hitam selalu berdarah hidungnya. Gadis berambut keriting sering kejang, Priska memiliki tumor di perutnya. Dan semua orang menang dari satu perusahaan. Datang ke pantai ini untuk istirahat, direktur hotel menyambut dengan hangat. Pelayan membawa alkohol yang mahal datang, pemuda-pemudi menikmati dengan adegan yang romantik di sini. Anak-anak bermain-main di mana-mana lalu membuat teman bersama. Ada seorang anak laki-laki yang mengenal cucu dari manajer hotel. Mereka memainkan permainan tebak-tebakan, direktur memberitahu para keluarga bahwa ada sebuah pantai yang rahasia hanya membuka dengan batasan. Lalu menyuruh sopir membawa mereka ke sana, bahkan bersiap untuk mereka beberapa peti makanan besar. Dan berkata bahwa di sini ada banyak anak-anak, mereka sedang dewasa, jadi dia harus sedikit lebih bijaksana. Melewati gua, mereka benar-benar melihat pantai yang indah. Tapi selanjutnya terjadi kisah yang aneh di awalnya video. Saat ini tumor di tubuh Priska semakin membesar dan menjadi tumor ganas. Jika mereka tidak menjalani operasi, itu mengancam jiwa, tetapi mereka tidak bisa keluar. Hanya ada satu dokter dengan masalah mental di sini. Sang suami dengan menggertakkan gigi setuju untuk membiarkannya melakukan operasi. Segera memotong perutnya, lukanya berangsur-angsur tertutup menjadi bekas luka. Ada orang berkata bahwa potonglah sekali lagi, setelah potong semua orang berkumpul dan membuka luka itu. Wow! Sebesar seperti melon kuning. Segera setelah tumor diangkat, lukanya sembuh. Sebentar lagi, Priska bangun lagi, itu sangat keajaiban. Ada mayat mengapung di permukaan laut, mereka menarik gadis itu ke pantai pasir. Hasilnya tidak lama, mayat itu sudah berubah menjadi kerangka putih. Bagian tubuh manusia, dibutuhkan setidaknya 7 tahun untuk terurai. Jadi tinggalkan di sini hanya selama 3 jam sudah berubah menjadi kerangka putih. Akhirnya mereka juga menemukan bahwa waktu di sini tidak biasa. Faktanya, setengah jam di sini sama dengan 1 tahun di luar. Oleh karena itu, anak-anak juga dewasa dengan cepat seperti itu. Selalu bilang lapar, makan tanpa berhenti, jadi sopir sudah memberikan mereka banyak makanan seperti begini saat baru sampai. Jadi ini adalah plot yang telah direncanakan dari awal. Tetapi sel dewasa hanya menua dengan cepat, jadi tidak ada perubahan yang jelas. Tetapi jika Anda menghitungnya, setelah 1 hari lagi mereka harus mati karena usia tua. Penyakit dokter kambuh, dia menikam pria kulit hitam sampai mati. Khawatir dia akan terus menyerang, semua orang mengambil pisau dari tangannya. Seorang pria memberikan saran, jika tidak bisa keluar via gua, jadi cobalah berenang ke sisi lain. Mari kita lihat apakah kita bisa mengetahuinya. Semua adegan itu dilihat oleh seseorang yang berdiri di atas gunung. Tidak lama, mayat pria itu terdampar di darat. Sepertinya kekuatan misterius itu mendominasi lautan. Sang istri tidak tahan kaget, dia kejang-kejang dan meninggal. Gadis berumur paling muda coba keluar dengan cara memanjat gunung. Tetapi ketika dia hendak mencapai puncak, dia didorong ke bawah oleh kekuatan misterius. Sampai malam, waktu melewati, mata Gai mulai menjadi kabur. Seorang dokter memegang pisau mulai menyerang mereka, menikam ke tubuh Gai. Namun luka dengan cepat sembuh, sakitnya masih ada. Priska mengambil pisau dan memotong ke tangan seorang dokter. Racun secara bertahap menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia mati.
Sekarang hanya tinggalkan 4 orang dalam keluarga Guy dan Priska, mereka perlahan-lahan meninggal saat duduk bersama 2 anaknya. Kebesokan hari, kedua saudara itu menjadi orang setengah baya, mereka saling menyentuh wajah, keduanya sudah tua. Baru kemarin mereka masih anak-anak. Setelah menginap sebuah malam di pantai ini mereka sudah menjadi orang setengah baya. Mereka melepaskan gagasan untuk melarikan diri, adik laki-laki itu mengatakan kepada kakaknya perempuan bahwa, "Ayo bangun kastil," mereka membangun rumah yang berbeda di atas pasir. Tiba-tiba sang adik teringat permainan saat bermain dengan cucu direktur. Dalamnya mereka adalah mata-mata, tapi ada satu pertanyaan yang tidak bisa dia selesaikan. Apa yang ditulis di atas? Di atasnya menulis bahwa, "Paman saya tidak suka karang." Sang paman itu adalah direktur hotel, orang yang menipu mereka ke sini. Bisakah saran karang membantu mereka melarikan diri? 2 saudara perempuan menyelam ke laut, memang ada terowongan karang. Tapi saat ini baju seorang kakak tersangkut, mereka tidak bisa melepaskan. Pada saat ini, seorang pria yang duduk di gunung di seberang pantai mengintip ke dalam teleskop. Menindaklanjuti secara diam-diam, lalu berkata ke telepon bahwa, "Tes nomor 73, semua anggota mati." Kemudian berkemas dan pergi, ternyata tempat ini baru saja diberi label resort. Sedangkan dalamnya adalah perusahaan manufaktur obat terkenal. Mereka menemukan bahwa pulau ini mempercepat penuaan sel tubuh manusia, sehingga mereka menganggapnya sebagai laboratorium untuk menguji obat baru. Apa efek spesifiknya pada manusia? Setiap kali direktur akan memilih sekelompok orang, sebelum membawa mereka ke pantai, dia akan memasukkan obat yang baru ditemukan di dalamnya. Sampai sekarang 73 tes telah dilakukan, tidak siapapun bisa hidup. Kali ini, direktur dengan bersemangat mengumumkan bahwa obat baru itu memiliki tingkat antikonvulsan yang sangat kuat. Jadi gadis berambut keriting ini minum obat selama 8 jam berturut-turut dan tidak sakit. Sesuai dengan 16 tahun di luar, hari berikutnya, direktur menyambut sekelompok item eksperimental baru datang. Pelayan membawa gelas anggur yang berharga dengan obat-obatan, tetapi seseorang berlari dan membalikkan nampan. Polisi sudah datang, sebenarnya tadi, seorang polisi di kawasan menerima formulir laporan yang hilang, Anda pasti sudah menebak bahwa 2 saudara perempuan lainnya akan keluar. Mereka melewati karang, pergi ke kawasan resort. Buktinya cukup untuk menangkap seluruh lokasi pembuatan obat. Cucu direktur menatap anak laki-laki yang dia mainkan dengannya kemarin dan sekarang sudah dewasa. 2 saudari naik helikopter untuk pergi ke rumah bibi mereka. Tetapi tidak mudah bagi jiwa berusia 6 tahun untuk tinggal di tubuh berusia 4-50 tahun. Jika seorang pria berumur 50 tahun datang dan berkata dengan Anda bahwa aku adalah cucumu berumur 6 tahun. Bagaimana pikiran Anda?